Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu melalui media online, yaitu tidak bertatapan muka, dalam arti diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 yang sama-sama kita harapkan insya Allah akan segera cepat berlalu. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliaan menuju alam yang lebih baik lagi. Oke, adik-adik semua, perkenalkan, saya Budiman SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10. Karena dalam masa pandemi ini, makanya semua kelas itu paralel. Mulai dari kelas 10 IPA sampai kelas 10 IPS, itu semuanya langsung melihat dan menyaksikan video pembelajaran ini. Oke, baiklah, kita masuk bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada adik-adik semua karena sudah melewati masa jenjang SMP ataupun sanawiyah. Jadi itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa, yang artinya dari segi pakaian saja itu kalian sudah berubah dari putih biru menuju ke putih abu-abu. Berarti dalam hal ini kelakuan-kelakuan atau apa hal-hal yang kekanak-kanakan yang biasa kalian lakukan ketika masa SMP atau masa sanawiyah itu jangan lagi dibawa di masa SMA ini atau madrasah aliyah ini. Karena kalian sudah SMA itu berarti sudah dewasa. Artinya sudah masa transisi dari proses anak-anak remaja menuju ke dewasa. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bab pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan pemegang kekuasaan negara yang terdiri dari dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan yang ada di daerah. Pemerintahan pusat itu dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sedangkan di daerah itu dia dipimpin oleh gubernur, atau di kabupaten itu biasa ada bupati. Kalau dalam ruang lingkup kecil lagi, kecamatan itu ada pak camat, kelurahan ada lurah, di desa ada kepala desa, kemudian di antar warga itu ada RT, rukun tetangga, dan ada juga rukun warga. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita masuk di bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama itu macam-macam kekuasaan negara. Oke, sebelum kita masuk ke macam-macam kekuasaan negara, yang perlu kita pahami adalah bagaimana sih sebenarnya negara itu bisa terbentuk. Ya, mungkin kalian sudah pernah pelajari di sekolah menengah pertama atau di sanawiyah. Syarat-syarat berdirinya negara itu mungkin kalian pernah dengar, itu ada 4. Yang pertama itu ada rakyat, kemudian yang kedua ada wilayah, yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Ya, dari masing-masing keempat tadi ini ada bagian-bagiannya. Pertama, rakyat itu ada penduduk dan ada bukan penduduk, kemudian ada warga negara dan ada bukan warga negara. Kemudian wilayah itu terbagi 3. Yang pertama daratan, kemudian lautan, yang ketiga udara.
Kemudian pemerintahan yang berdaulat ya yang saya sebutkan tadi, pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Kemudian yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Ini terbagi dua, pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Artinya adalah pengakuan yang datang dari dalam negeri kita sendiri, dan yang kedua pengakuan yang datang dari luar negara Indonesia. Artinya adalah mereka sudah mengakui bahwa Indonesia ini adalah merupakan sebuah negara yang merdeka. Namanya negara merdeka berarti negara yang pernah mengalami yang namanya penjajahan, akan tetapi sudah terlepas, dan negara-negara lain tahu bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang merdeka. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ditekankan dalam alinea ketiga, itu kita ditulis di situ, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi betul-betul kita ini selain melakukan perjuangan secara fisik, tapi juga tetap tidak lupa kita harus tetap berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha tanpa doa itu adalah sia-sia. Itu yang harus kalian pahami sebenarnya. Oke, kita lanjut. Secara sederhana, kekuasaan itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya dapat melakukan tindakan-tindakan yang dia inginkan atau yang dia kehendaki. Itu artinya kekuasaan. Contohnya ketika kalian misalnya sedang menonton televisi, ya tahu TV ya, TV itu berbentuk bujur sangkar, itu televisi. Kalau Anda tidak tahu TV, waduh luar biasa sekali kamu punya pergaulan ini. Mungkin sudah jarang nonton TV karena zaman sekarang kan sudah handphone. Ya, sebelum saya lanjut, saya juga mau mengingatkan, jangan sampai kalian gara-gara pembelajaran online ini merugikan orang tua. Merugikan orang tua dalam tanda petik bahwa kalian minta dibelikan data, padahal tujuannya itu adalah untuk mengikuti pembelajaran online, tapi kalian salah gunakan dengan cara bermain PUBG atau Free Fire. Nah, ini yang keliru sebenarnya. Karena apa? Karena data kalian akan cepat habis dan tidak ada gunanya. Jadi tolong orang tuamu itu jangan, kasihan ditipu atau dibodohi dengan alasan pembelajaran untuk meminta supaya dibelikan data. Ya, itu yang saya pikir tolong dipahami ya. Jadi jangan sekali-sekali menipu orang tua. Kemudian kita lanjut. Contoh lain dalam kehidupan sekolah, misalnya kalian datang ke sekolah, itu tidak boleh terlambat. Karena ketika kita terlambat, kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Guru dalam artian guru jaga. Jadi di tiap sekolah itu hari-harinya itu Senin sampai Sabtu itu ada guru jaga. Jadi guru jaga ini adalah orang yang berdiri atau menjaga di depan sekolah, di depan pintu gerbang untuk mendata, mencatat siswa-siswa yang terlambat. Dan apalagi kita di madrasah negeri ini itu ada aturan ketika terlambat itu, kalau saya tidak salah ingat itu ada poin. Jadi ketika poinmu itu sampai 100, itu bisa mendapatkan SP1. Dan kalau kamu misalnya sampai mendapatkan SP3, itu sangat luar biasa. Suatu prestasi yang sangat tidak patut dibanggakan. Karena pasti kamu akan direkomendasikan untuk keluar dari sekolah dan mencari sekolah lain yang mungkin bisa mengikuti aturan mainmu. Ya namanya sekolah, tetaplah pasti mau mengajarkan anak-anak itu yang kita harapkan ketika dia lulus dari sekolah nanti, ketika dia di dalam lingkungan sekolah, kita usahakan itu para guru-guru mengajarkan hal-hal yang baik. Oke, kita lanjut. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara itu banyak macam. Jadi sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dikutip oleh buku yang ditulis oleh Rianto tahun 2006 halaman 237, bahwa kekuasaan itu dapat dibagi menjadi 3. Ya ingat, kekuasaan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan federatif. Jadi saya akan coba jabarkan satu persatu apa yang dimaksud dengan legislatif tadi, eksekutif dan federatif. Kalau menurut Rianto,
Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan yang dipergunakan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Itu legislatif. Menurut Rianto ya, tahun 2006 halaman 273. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif. Menurut beliau itu kekuasaan yang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan federatif, kekuasaan yang dilakukan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Makanya pemerintah itu dalam hal ini itu tidak bisa dong, pemerintah itu hanya dipimpin oleh presiden. Makanya dia dibantu oleh menteri-menteri. Ini juga diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 17. Pasal 17 itu ada 4 ayat. Yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pengubahan kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi presiden itu dibantu oleh menteri, dan itu merupakan hak prerogatif dari presiden, artinya hak mutlak. Ketika ada menteri yang tidak sesuai dengan apa yang presiden harapkan, itu dia berhak untuk menggantikan. Oke, kita lanjut. Setelah disampaikan oleh Rianto tadi, ada juga yang disampaikan oleh John Locke, salah satu tokoh kenegaraan. Dia berpendapat bahwa kekuasaan negara itu seperti dikutip oleh Montesquieu, kekuasaan itu ada 3. Yang pertama legislatif juga, eksekutif dan yudikatif, sama ya, cuman dalam artian yang berbeda. Kalau legislatif menurut John Locke itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian eksekutif itu melaksanakan undang-undang, dan yudikatif itu untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggar undang-undang. Kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan atau disampaikan tadi oleh Rianto dalam bukunya tahun 2006 halaman 273. Jadi pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu tadi atau John Locke itu mereka sama. Mereka menyatakan bahwa kekuasaan legislatif itu dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Fungsinya adalah untuk mengadili kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, artinya ketiga kekuasaan tersebut itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya terpisah. Oke? Saya pikir untuk hari ini, untuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan cukup sampai di sini. Nanti silakan adik-adik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan tulis komen di bawah video ini. Nanti insya Allah akan saya jawab dan akan kita bahas bersama. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga virus ini cepat berlalu dan kita segera dapat bertemu muka atau bertatapan langsung. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.